Yo Malawi. Enggak, ya, tetap tapi diskusi harusnya. Tetap buat kolam kontrol ini nanti hidroponik. Hidroponik terus kolam kontrol. Ini NFT ya. Jadi dengan buat kolam kontrol. Kolam kontrol itu terdiri dari apa sih? Satu, zeolite. Ini material yang mesti saya sampaikan di mana-mana. Arang dan abu. Ini yang ketiga. Zeolite dan arang ini 1:1. Garam berapa? 10% dari ini. Misal 1 kilo. Ini 1 kilo. Berarti kan 2 kilo ya. Ini cuma 200 gram. Jadi totalnya kolam kontrolnya 2,2 per liter air. Bentar, ini material dulu. Nah, ini kolam kontrolnya. Ini berlaku juga untuk kolam ikan. Ini berlaku untuk pembentukan kolam ikan. Materialnya kolam kontrol. Nah, aplikasinya bagaimana? Untuk per meter kubik itu perlu 1 gelas aqua. 1 gelas aqua ini sekitar 200 gram. 2 plus minus 200 gram. Per meter kubik. Jadi misalnya kolam kontrolnya ada 10 meter kubik ya tinggal dikalikan, berarti perlunya 2000 gram atau 2 kilo. Yes. Nih, aplikasikan, kemudian masukkan komposti. Komposti piro mas? Per meter kubik perlu 1 liter. Komposti bukan bungkai, komposti masukkan. Nah, 1 liter 10 liter berarti perlu 10 liter. Aerasi dulu. Kemudian ini semua harus masuk ya. Terus kemudian aerasi. Ya, oksigen. Nah, ini diaerasi terus-menerus sambil kita kontrol pH-nya. Nanti cek pH. Nah, setelah ini berjalan kurang lebih 2 hari. Ini berjalan 2 hari ya. Baru tandurannya disiapkan. Nah, nantinya dengan punya air baku dari kolam kontrol ini namanya punya air baku. Nah, kalau wis duwe air baku yang sudah diaerasi, enak amen notone ppm air baku piro? 200. Oke, ini perlu berapa ppm? 300. Tambahin sedikit untuk naik di 100. Untuk naik di 300. Jerat, kita di kolam kontrol. Naik, figure. Wow. Oke, nanti kita perlu lagi berapa? 500. Sekarang cek kolam kontrolnya berapa? Loh, ini sudah 300, Mas. Tambahin lagi 200. Karena apa? Kita tidak bisa lepas, Mas, dari yang namanya mineral, mikro, dan bahan organik. Karena itu semuanya satu kesatuan. Dan itu akan diberikan ke tanaman ya sama seperti di tanah. Di lemah itu yang memenuhi mineral itu tanah. Kalau di air, ya kolam kontrol itu tadi. Makanya kita bentuk ada zeolit, ada abu arang, ada garam. Tujuannya itu tadi untuk menyeimbangkan mineral gitu. Jadi tanduranmu kok vigor.
Nah ini kalau misalnya bayam aja ini sudah jadi hutan ini, padahal usianya pendek. Ya karena dia sudah sangat mudah terserap. Itu. Oke, kita gambarin yang ini. Apa namanya ini sudah oke ya. Sampai di sini silahkan tanya dulu. Apa tunggal iki mas? Itu mas saya bingung kok nambah NaCl itu kok garam. Kenapa kok? NaOH ya? Bukan. NaCl, Bener, natrium klor. Kenapa ditambahin garam? Iya. Garam dan kenapa garam hanya sedikit ya? Ya kita satu ambil NaCl. Kita perlu unsur makro sekunder golongan Na. Tanduranmu kurang Na, tanamanmu tidak akan bisa vigor, tidak akan bisa kokoh. Abemik itu ono Na nih mas. Makanya kalau misalnya ada yang apa namanya menanyakan itu, saya cuma mengamati vigor tak bilang. Oh lengkap nutrisi ini. Lengkap. Kenapa kalau lengkap? Ini dengan sekian ppm kepenuhi semua. Beda dong. Apa ppm 1000 ppm dari NPK sama 1000 ppm dari Abemik beda jauh. Abemik bukan hanya NPK tapi unsur-unsur yang lain ada. Nah, kenapa makanya saya menyarankan pembentukan kolam kontrol. Ono NaCl, ono zeolit, ono arang dan abu. NaCl kita dapat makrosekunder, dari zeolit kita dapat silika dan mineral mikro apa ada semua di sini. Ini yang mampu menjadikan kapasitas tukar kation di dalam air menjadi baik. Akhirnya mineral-mineral yang terlarut yang ada di dalam air ini akeh tanduran menjadi seperti di dalam tanah. Terjebut di semua unsur mineralnya. Nah, arang dan abu diberikan lek iso arenge walus kalau ning gone ning di ini ya. Jadi supaya dari sebagian itu tadi terlarut dan abunya. Arang ini dia sebagai kantong. Kembalinya tadi kantong nutrisi. Terus apa lagi? Antipatogen. Apalagi? Penetral, apalagi rumah mikroba. Ini yang penting. 1, 2, 3. Ini dapat abu juga ada silika dan di sini kenapa sih aku milih ini kan? Kenapa aku milih ini? Ini kalau dijadikan satu pH-nya itu rentangnya ini loh 6,8 sampai 7,5. Kalau pH-nya di angka 6,8 7,5, semua unsur hara makro, mikro, nutrisi terserap sempurna tanpa halangan. Lek iki terlalu asam, misal fosfatnya bagus tapi serapan kalsium tidak ada. Kalau terlalu basah, serapan kalsium ada, kalium ada tapi serapan magnesium dan serapan si fosfat terhambat. Nah, kita mencapai ini yang diinginkan supaya tidak ada hambatan ke tanaman utama hidroponik itu tadi. Jadi itu. Nah, ini ke hidroponik tanduran. Iki neng iwak pun berlaku. Ketika pH-nya 6,8 dan 7,5 sampai 7,5 di dalam air, otomatis yang namanya fitoplankton. Iki jenisnya ono infusoria ono jenisnya itu spirulina, ada jenisnya yang lain-lain itu dia berfotosintetis dengan baik di pH ini. Begitu dia berfotosintetis, dia menghasilkan energi, dia menghasilkan oksigen. Zooplankton, Daphnia, kutil, itu air, terus Artemia, Skeletonema dan lain sebagainya, Rotifer dan lain sebagainya, itu hidup di endogeni.
Begitu itu hidup, otomatis ekosistemnya terbentuk. Pada saat kondisi seperti ini, mikroba yang merugikan tidak mau kan. Ono ode minggir. Apalagi ikannya aktif, ikannya sehat. Mineralnya kepenuhi. Nah, ini kita tahu kalau garam ini dibenci sama patogen, nah zeolitnya kepenuhi. Kita tahu di situ yang namanya toksik yang mengganggu air, sisa antibiotik, sisa pakan amoniasi terikat semua. Dengan adanya arang abu itu tadi menjadi satu bentuk rumah bagi mikroba. Jadi dia nggak akan kemana-mana, dia di gunung muter terus ekosistem. Banyu menjadi air yang baik. Jadi ketika kita ingin sukses di perikanan, kita harus sukseskan dulu airnya. Begitu airnya ini sukses, air iki apik, 50% kita menang. Wis mesti menang, wis mesti hasilnya kalau airnya kita sudah menang. Nah, kalau air itu bermasalah kan, iwakmu loro-loron, kapan nanti menang? Airnya sudah aman, kita tenang. Ya sudah, kita tinggal menjaga ikan ini. Piye carane ngelemok nih? Baru mikir piye carane ngelemok nih, karena wis dia sehat. Oke, kita kasih amino, kita kasih mineral, kita kasih probiotik, kita bentuk cerah warnanya dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi air harus bagus dulu, harus tertata dulu. Nah ini materialnya kita uyah, zeolit, arang abu. Nah, rumus ini saya bawa kemana-mana. Di sekelas perkebunan pun iso golek uyah akeh sampean kate pirang truk Mas. Oke. Zeolit ono arang abu akeh. Oke, campurkan. Caranya seperti ini. Tebar di kolam kontrolmu. Des. Airnya payau, pH-nya pH-nya 8,5, TDS-nya 800 ppm. Piye dia nyirami tanduran lek. Ini tandurannya disirami sama seperti kita haus minum air laut, tambah ngelak, tambah loro. Sama tanaman seperti dehidrasi. Itu dehidrasi tapi kono danau kan aneh. Ternyata danaunya airnya payau. Nah itu kita pola dengan cara ini. Loh Mas kok ditambah ya zeolit? Ya ini prosesnya. Mineralisasi itu perlu. Nah proses zeolit arang dan dinetralkan, mikroba masuk, komposting, aerasi 24 jam dialirkan. TDS-nya turun dari 800 tinggal 200. Jadi lebu neng tanduran ya meger-meger keluar tunas baru. Masya Allah Pak, bagus kan. Yang kemarin saya share, alhamdulillah sekarang udah hijau. Gimana? Blora. Jawa Tengah. Apa namanya? Wisata petik klengkeng, petik jambu kristal. Srikaya ini gede ini itu airnya payau, kita bisa olah. Sama di hidroponik pun seperti itu. Di kolam hati-hati sih. Orang malah di jaketan ya. Jadi apa namanya, di kita yang paling penting mau hidroponik yang berbudidaya yang berhubungan dengan air, ya airnya harus baik dulu. Kalau berbudidaya dengan tanah, ya tanahnya ya harus baik dulu. Jadi tidak kita paksa banyu niki kudu organik karena lele niki organik. Sampai dodolin neng pasar atau neng restoran sing khusus organik. Neng pasar konyol. Kita sudah mengolah segitu, energinya gede loh. Kita tapi kalau itu untuk koi bagus ya Sam. Ya. Kalau untuk koi. Betul. Karena dia online nanti. Nah itu kalau itu cocok. Makanya kita bentuk. Satu punya impian, ya agak ngawur, agak ngelindur. Tapi dulu sama, waktu neliti mikroba itu agak ngawur dan agak ngelindur. Kamu tuh buat apa sih ya? Jadi saya tanya. Karo. Aku pingin ini petani ini gampang aplikasinya. Dia tinggal kocok, dia tinggal pakai. Makanya aku ngeluh ya apa caranya mikroba yang tidak bisa bersatu itu bisa bersatu. Ya apa caranya yang sing musuhan itu sok koncoan. Ya selama ini penelitiannya gimana? Tidak bisa. Karena satu kandang itu tidak mungkin antara harimau,
gajah, kucing, kambing jadi satu kandang nggak bisa. Loh, itu lah kewan. Nah kalau di tanah spektrumnya luas mikroba itu. Patogen urip di kono, non patogen urip di kono. Kok iso? Ya karena ada level-level tanah itu tadi, dan begitu masuk ke tanah, diterima oleh tanah, dia bekerja sendiri-sendiri tanpa saling menghalangi. Sama tentunya itu yang kami kenalkan melalui teknologi komposting. Dan komposting ini tidak monoton itu digawe tanduran kita. Nah, untuk semua tanaman, mulai dari tanaman keras sampai duren seumuran puluhan tahun, sampai ke tanaman padi, ke hidroponik metode NFT atau WIC, sama. Kompost ini metode ini sama, hanya ini masukannya kita sesuai dengan tanamannya. Gak mungkin loh duren itu dikocor dengan dosis sakwit 100 mili, yo gak ngefek. Dhewe mangan sak piring Mas, kadang iso imbuh dadi 2 piring. Arek dhewe 2 tahun apa koyo entek. Nah, itu hanya perbedaan di dosis. Di perikanan pun komposting digunakan. Di perikanan digunakan. Ada yang metode tradisional itu bagaimana caranya kita meningkatkan pertumbuhan ikan udang ini tanpa pakan. Digawe komposting kayak nguripin ekosistem tanah, dekomposer untuk membenahi tadi sisa amonia segala macam untuk memberikan nutrisi ke ekosistem airnya, air dan tanah. Karena ini kalau di tambak itu kayak rumput laut ada banyak sisa limbah ikan dan udang, itu di blender jadi kompos, jadikan urangi gede-gede. Iwae bandengnya sehat-sehat, ikannya sehat, ikan nilainya sehat. Loh, ini tambak tradisional kok iso kayak ini? Ya bukan hebatnya komposting, karena itu sudah kita strateginya membentuk ekosistem dulu. Ini rantai ini harus terbentuk dulu. Kalau di sini itu sudah ada energi, ada pengurai, di sini ada oksigen, yuk apalagi alasannya ikan gak lemu wis lempi iya wae kon niku wis dikeki banyune apik, pakane apik gak lemu-lemu karepmu apa? Gak ada alasan dia. Gak ada alasan. Jadi di hidroponik semua sudah ditata, semua sudah sesuai. Kok gak rata ya pertumbuhannya? Sering-sering ngono. Mas ya wis gawe abiming ya, kok pertumbuhannya ndak rata. Padahal niki padha banyune, padha ikine. Artinya apa? Tingkat serapan nutrisi setiap perakaran tanaman berbeda. Sing iso ngeratakno sapa mikroba, Mas, mineral, mikroba. Itu tadi iso ngeratakno. Jadi antara yang satu dengan satunya iso rata. Ojo nek banyu, Mas. Nek sawah ae dhewe nandur kadang kala. Lho nek kene ndek kono dur. Pupuke padha. Kan megel nih, padha-padha mangane dikeki panganan tapi ora lemu. Wah, ini itu yang mampu menyeimbangkan siapa? Yang mampu menyeimbangkan itu dan memutus siklus penghambat inhibitor ya mikroba. Ojo ngeluh-ngeluh. Kita ngitung-ngitung gitu tuh yang mau pusing itu kita kok. Itu pilihan kita kok. Kembalikan ke mikroba. Ya sambut gawe ini, dia lek gak dikek nyambut gawe nyantai. Apa? Tapi itu pekerjaannya, kembalikan ke dia. Kita hanya mengontrol mikroba kelas apa yang dibutuhkan dulu. Itu mikroba itu canggih. Dia akan terus bekerja ketika ada yang dikerjakan, ada yang diurai. Ketika itu habis dia diam, tidak mati, dia diam. Menunggu nutrisi lagi, menunggu apa yang akan dia kerjakan. Ketika tidak ada ya dia mulai diam, mulai stasioner, mulai turun, mulai drop, mulai dorman. Ketika dia dorman, dia membentuk membran eflak, membentuk selimut, melindungi seluruh selnya, ikut aliran air, ikut aliran udara, uap udara kemana, ke tempat yang sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan dirinya. Sel vegetatifnya pecah, hidup lagi dia, berkembang lagi dia di situ sampai selesai sampai ini. Nah yang terjadi sekarang, ketika mikroba ini mau bekerja kita hajar, kesuwen ini gak lemu-lemu kayak ya urea. Padahal mikroba ini mau bekerja. Nah, makanya komposting menjembatani itu.
ben ora kesusu di lakukan pemberian sintetik yang mengganggu, komposti masuk. Niku sono sintetik, kocor kades. Apik, selesai. Ikuti terus. Yang saya bingung awal-awalnya kita pakai metode kita bermasalah lari terus ya padahal coba aja dulu komposti. Kita lihat dulu dosis sudah tinggiin sekalian. Dilihat 1 minggu lah paling lama. Alhamdulillah ada perkembangan juga di melon kemarin. Alhamdulillah. Nah, yang kan paling segini. Pas angkat buah. Pupus. Keriting semua. Mau bukan mau campur. Lihat punya si Mas Heru. Kalau Mas Heru gini, cek dulu mau 30 dino kata garam belas. Tambah ngeluh kono sa. Kata garam kok apik gitu. Opo jamu? Iki lah jamu. Ayo ra nek kok ngene Mas. Wah, ana garam kali kok mesti kan. Kenal aku mesti ngono kabeh Mas. Iya aku. Akhirnya saya masukin aran jenengan. Vegetatif bener.